Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Randi Padilla Bustaman sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dan tak lupa teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan sangat saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Salmatul Fauziah sebagai pemateri. Dan yang kedua ada Sulistiani sebagai pemateri. Dan yang ketiga ada Muhammad Rifai Muslim sebagai pemateri. Dan yang keempat ada saya sendiri sebagai pemateri dan sekaligus sebagai moderator. Dan yang kelima ada Luciana Dewi. Yang keenam ada Zahra Al-Masalsabila. Dan yang ketujuh atau yang terakhir ada Muhammad Gipar Hashim sebagai pemateri. Di sini kami akan membahas atau menerangkan materi tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dalam pembahasan kelompok ini, kami menyimpulkan poin-poin utama gitu. Poin utama pembahasan, yang pertama ada hakikat ilmu pengetahuan, dan yang kedua ada Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, dan pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga, kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan pemaparan materi yang pertama, yaitu tentang hakikat ilmu pengetahuan. 1. Makna ilmu pengetahuan. Sebagaimana dalam buku Pendidikan Pancasila, bahwa ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, yang berarti mengetahui atau pengetahuan. Dalam KBBI sendiri, ilmu merupakan pengetahuan dalam suatu bidang yang disusun secara bersistem, menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu dalam bidang pengetahuan itu. Dalam bahasa Latin, ada istilah skio atau skir yang berarti pengetahuan, sehingga pada dasarnya ilmu adalah pengetahuan. Mungkin dapat disimpulkan bahwasanya ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki atau menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Mungkin itu. Menurut Mulyadi Kartanegara, mengatakan ilmu adalah any organization knowledge. Ilmu dan sains menurutnya tidak berbeda, terutama sebelum abad ke-19. Tetapi setelah itu, sains lebih terbatas pada bidang-bidang fisik atau indrawi, sedangkan ilmu melampauinya pada bidang-bidang non-fisik seperti metafisika. Ilmu dan pengetahuan memang dua hal yang sangat sulit dibedakan, karena keduanya terbiasa bersama dan memiliki keterkaitan yang kuat. Walaupun sebenarnya dua hal tersebut memiliki rangkaian yang berbeda. Selanjutnya, perkembangan iptek. Yang pertama ada zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini manusia menggunakan batu sebagai peralatan, sehingga zaman ini disebut dengan zaman batu yang berkisar 4 juta tahun sampai 20.000 tahun yang lalu. Selanjutnya ada zaman Yunani kuno. Pada masa ini Yunani dianggap sebagai gudang ilmu dan pengetahuan karena sudah tidak percaya terhadap mitologi-mitologi. Bangsa Yunani tidak dapat menerima pengalaman yang hanya berdasarkan sikap perseptif attitude, tapi harus berdasarkan uninquiring attitude. Selanjutnya ada zaman abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini hampir semua ilmuwan adalah teolog, sehingga penggalian keilmuan banyak yang terkait dengan agama, sampai muncul semboyan Ancilla Theologia yang berarti abdi agama. Selanjutnya ada zaman Renaissance. Zaman ini ditandai dengan mulai hilangnya dogma-dogma agama, di mana manusia pada zaman ini merindukan pemikiran yang bebas. Mereka beranggapan bahwa kesuksesan adalah hasil dari usaha mereka sendiri, tanpa campur tangan Tuhan. Pada masa ini, ilmu pengetahuan yang berkembang adalah bidang astronomi dengan para tokohnya, yaitu Roger Bacon, Copernicus, Johannes Kepler, Galileo Galilei. Selanjutnya ada zaman modern. Zaman ini merupakan kelanjutan dari Renaissance, di mana pada masa ini perkembangan ilmu pengetahuan semakin maju serta dapat ditemukan di mana-mana. Selanjutnya, yang terakhir ada zaman kontemporer.
Fisikawan termasuk pada abad 20, Albert Einstein mengemukakan bahwa alam itu tidak terhingga besarnya dan tak terbatas, tetapi tidak berubah juga status totalitasnya, atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Ini berarti bahwa alam semesta itu kekal, atau dengan kata lain tidak mengakui penciptaan. Zaman kontemporer ini ditandai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, termasuk dalam dunia komunikasi dan informasi. Bahkan saking berkembangnya spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Melalui kajian historis perkembangan ilmu pengetahuan dapat dikonstatasikan mengandung dua aspek, yaitu aspek fenomenal dan struktural. Dalam aspek fenomenal, ilmu pengetahuan itu mewujudkan atau memanifestasikan dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk. Dalam aspek struktural, ilmu pengetahuan mengandung unsur-unsur sebagai sasaran yang dijadikan objek. Objek sasaran yang terus dipertanyakan ada alasan atau motivasi mengapa Gegenstand itu terus-menerus dipertanyakan. Jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu kesatuan sistem. Menurut Keonto Wubosono 1985. Baik, selanjutnya yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan akar dari terciptanya nilai dan budaya. Lantas Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia telah mengakomodir seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan juga berbangsa, termasuk di dalamnya aktivitas ilmiah. Maka tidak salah, setiap sila yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai paradigma bagi aktivis ilmiah untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di Indonesia. Sila pertama yaitu sila ketuhanan, di mana sila ini mendasari bahwasannya ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya sebatas memikirkan, menemukan, membuktikan, atau menciptakan, tetapi harus dipertimbangkan apa yang akan menjadi akibat yang diterima oleh manusia. Dan sila ini menempatkan bahwasannya manusia itu di alam semesta bukan sebagai pusatnya, akan tetapi sebagai bagian dari sistematik alam yang diolahnya. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan. Sila ini menekankan pada dasar moralis bahwasannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dituntut melakukannya dengan cara-cara yang beradab, dan juga menekankan tujuan bahwasannya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut untuk kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga yaitu sila persatuan. Sila ini mendasari bahwa pengetahuan dan teknologi hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia. Yang ketiga yaitu sila kerakyatan. Sila ini memberikan keleluasaan dan kebebasan kepada setiap ilmuwan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun di samping keleluasaan dan kebebasan tersebut, seorang ilmuwan dituntut harus mempunyai sifat yang terbuka dan bijaksana apabila ada pandangan dari ilmuwan lain atau bahkan risetnya itu harus diulang kembali. Yang kelima yaitu sila keadilan. Sila ini sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan yang bersifat menjaga keseimbangan dan keadilan kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan hubungan dirinya dengan Tuhan, manusia lainnya maupun dengan alam. Kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. 1. Urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Menurut Surajio nomor 134, terdapat 3 indikator bahwa ilmu pengetahuan itu terbebas dari nilai, yaitu A. Ilmu harus bebas dari pengandalan, yaitu bebas dari pengaruh eksternal seperti ideologi, agama, budaya, unsur lainnya. B. Perlunya kebebasan usaha ilmiah agar ekonomi ilmu pengetahuan terjamin, karena kebebasan itu menyangkut kemungkinan yang ada pada penentuan diri. C. Penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu karena etis itu sendiri bersifat universal. Terima kasih. Kedudukan Pancasila sebagai dasar perkembangan iptek.
Dari beberapa pandangan mengenai Pancasila, tempat mengandung makna-makna yang berbeda, yaitu pertama, bahwa iptek tidak mengandung pertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang secara otonom, yang kemudian diadaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Kedua, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan atau melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan Pancasila pada posisinya ada yang ditarik ulur. Ini berarti ilmuwan berhak mempertimbangkan sebatas nilai-nilai apa saja yang ditarik. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi perkembangan iptek, mengasumsikan bahwa ada rule of the game yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun, tidak ada jaminan bahwa rule of the game itu harus terus ditaati. Keempat, setiap perkembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia dan memandang bahwa Pancasila bukan hanya sekedar nilai dasar pengembangan ilmu, tetapi harus sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterikatan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Sementara itu, ada beberapa hal yang menjadi tantangan Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di antaranya yaitu A. Kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia, sehingga ruang-ruang penerapan nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi terbatas. B. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Indonesia saat ini berkedudukan bukan sebagai produsen, tapi Indonesia saat ini menjadi bangsa yang berperan sebagai konsumen. C. Konsumerisme yang menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Dan yang terakhir adalah pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Pancasila adalah dasar atau pedoman dalam menjalankan urusan kenegaraan Indonesia. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu hal atau fenomena yang diperoleh manusia melalui proses berpikir. Maksud dari Pancasila sebagai dasar pengaman ilmu di sini adalah dari sekian banyaknya fungsi Pancasila, Pancasila juga digunakan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu yang semakin hari semakin kompleks. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu mencakup nilai-nilai ketuhanan, yaitu melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan keseimbangan antara yang logis dan tidak logis, serta mengklasifikasikan antara rasa dan akal. Selanjutnya, kemanusiaan, yaitu menuntun para kaum berilmu kepada arah pengendalian berilmu dan persatuan. Selanjutnya, persatuan memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme akibat perkembangan ilmu pengetahuan dapat terwujud dan terpelihara. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.